Baik, perkenalkan nama saya Fernanda dan saya akan menjelaskan mengenai case study modul 7 yang sudah saya buat. Baik, mungkin kita mulai pertama dari class ground. Di sini atributnya adalah public. Di sini ada private static panel float ground height. Di sini yang inisialisasi variabel ground height sebesar 50F. Kemudian di sini ada private rectangle collider. Ini tuh apa? Jadi rectangle ini gunanya tuh nanti sebagai kayak hitboxnya gitu. Kemudian di sini ada constructor groundnya yang nanti akan di call di main, yaitu di sini kita memasukkan nilai ke disk collider. Nah, nilainya tuh apa? Nilai itu ini, yaitu rectangle dengan posisi x sama dengan 0, y sama dengan 0, lebar yaitu lebar layar dikali 2, dan tingginya yaitu sesuai dengan ini, yaitu ground height-nya yaitu 50F. Kemudian di sini ada method update. Method update di sini. Jadi di sini ada float ground width, yaitu kamera X dikurang GDX graphics get width per 2F min 500, dan kita masukkan nilainya ke kemudian kita set collidernya dengan posisinya itu ground width dan Y-nya sama dengan 0. Nah, intinya itu gunanya update ini supaya si groundnya itu bergerak sesuai dengan sesuai kameranya. Jadi kayak memberikan ilusi seolah-olah si groundnya itu ada terus panjang, padahal sebenarnya groundnya itu yang bergerak gitu. Jadi dia gerak ngikutin kamera dan ngebuat ilusi seolah-olah si groundnya itu panjang gitu. Nah, itu gunanya si set position ground width y 0 ini. Jadi ya udah, lebar X-nya itu sesuai dengan ini ground width dan Y-nya sama dengan 0, karena ya ground itu kan di bawah, jadi Y-nya sama dengan 0. Kemudian ada boolean is colliding, ini untuk ngecek apakah di sini kan ada return collider dot overlaps pair collider. Di sini ngecek dia nge-return apakah si parameter ini, pair collider ini beroverlap atau enggak dengan si collider atau hitbox groundnya tadi gitu, dengan si groundnya itu. Jadi dia ngecek apakah dia bersentuhan apa enggak gitu. Kemudian ada public float get top, ya ini dia cuma nge-return ya ground height-nya doang. Kemudian di sini ada render shape. Render shape ini intinya dia baru di sini kita ngegambar si groundnya itu, dimana colornya di sini adalah abu-abu dan juga ukurannya dan posisinya itu sesuai dengan hitboxnya. Jadi kalau dari tadi itu sebenarnya kita baru bikin kayak hitboxnya aja, tapi nggak ada model nggak ada modelnya gitu. Nah, disinilah kita bikin modelnya, yaitu dengan shape renderer ini, yaitu colornya abu-abu dan ketentuannya ciri-cirinya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke layer Java. Di sini atributnya ada posisi yang nyimpen vektor dari posisinya, kemudian ada velocity-nya, gravity sama dengan 2000, force sama dengan 4500, max vertical speed sama dengan 700. Kemudian di sini ada rectangle collider lagi yang nanti akan dipakai sebagai hitbox juga. Kemudian ada width dan height-nya dari si kotak player-nya ini sebesar 64F, dan juga di sini ada base speed sama dengan 300 dan nilai float distance travel yang di awal kita set sebagai 0. Selanjutnya di sini ada constructor player yang nanti di call di main, yaitu pertama kita nyimpen nilai start position ke variable position. Kemudian selanjutnya ada variable velocity yang diisi dengan vektornya, dengan x-nya sama dengan base speed dan y-nya sama dengan 0. Jadi base speed-nya kan tadi sama dengan 300, berarti ya 300,0 gitu. Jadi velocity-nya segitu. Terus juga ada collider. Nah, di sini adalah disk collider ini adalah kita bikin hitbox lagi kayak di ground-nya. Jadi di sini posisinya tuh kita ya udah bikin hitbox-nya dengan rectangle dengan posisi x, dengan x y-nya itu sesuai dengan variabel posisi.
dan juga width height-nya ini sesuai dengan yang udah kita inisialisasi tadi, yaitu 64F. Kemudian di sini selanjutnya ada method update. Method update di sini adalah kita nge-call berbagai macam metode yang ada di bawah. Pokoknya di sini dia akan manggil method update distance and speed, manggil method update position. Kemudian dia ada melakukan pengecekan is flying. Jadi kalau misalkan is flying-nya true, maka dia akan memanggil method fly. Selanjutnya di sini dia akan memanggil method apply gravity dan juga method update collider. Nah, tadi itu apa aja sih metode-metodenya? Nah, ini ada di bawahnya. Yaitu pertama untuk update distance and speed. Nah, update distance and speed ini nilainya adalah distance travel ditambah sama dengan velocity x dikali dengan delta. Jadi ini kayak jaraknya itu sama dengan kecepatannya dikali waktunya. Jadi update distance and speed ini gunanya dia tuh kayak nyimpen nilainya dari jarak yang udah ditempuh si playernya ini. Nah, nilainya berapa? Nilainya ya ini ditambah dengan velocity x dikali dengan delta. Kemudian ada update position. Nah, tadi update distance and speed itu kan dia kayak cuma nyimpen nilai. Nah, kalau yang buat mindahin si hitboxnya itu atau ya let's say mindahin si playernya itu dengan update position. Jadi di sini position x sama dengan ditambah sama dengan velocity x dikali delta, dan position y ditambah sama dengan velocity y dikali dengan delta. Jadi ini adalah metode yang mindahin si playernya gitu. Selanjutnya ada apply gravity. Sesuai namanya dia nge-apply gravity, di mana di sini langsung aja lanjut ke sini, yaitu velocity y dikurang sama dengan gravity dikali dengan delta. Nah, jadi ini itu yang bekerja pada saat si playernya itu kan habis lompat, nah dia turun, nah itu kita pakai apply gravity. Nah, rumusnya apa? Dia pakai velocity y-nya itu dikurang sama dengan gravity dikali dengan delta. Kemudian velocity x-nya diset sama dengan base speed. Kenapa? Karena kita pengen si playernya itu kalau dalam konteks sumbu x-nya itu dia nggak berubah, maka diset tetap sebagai base speed. Karena di sini apply gravity kan dia cuma ngaruh ke velocity y-nya doang, ke atas bawah doang, nggak ngaruh ke kanan kirinya. Jadi yang kanan kirinya atau velocity x-nya kita set sebagai base speed. Kemudian ini ada pengecekannya. Ini ada if velocity y lebih besar dari max-nya, maka velocity y sama dengan max. Terus if velocity y kurang dari batas bawah max-nya, maka velocity y sama dengan batas bawah max-nya. Jadi ini intinya cuman ngebatasin berapa sih kecepatan velocity y-nya ini supaya dia nggak melebihi max atau kurang dari batas bawahnya gitu. Selanjutnya di sini ada metode fly. Metode fly ini isinya adalah velocity y ditambah sama dengan force dikali delta. Nah, metode fly ini adalah pada saat kita ngeplay gamenya itu dia pas kita pencet spasi dia kan terbang tuh ke atas. Nah, pas ke atasnya itu pakai metode fly. Jadi kalau pas turun itu pakai apply gravity, pas naik kita pakai yang fly. Nah, fly-nya ini adalah velocity y ditambah sama dengan force dikali delta. Nah, force ini berperannya itu adalah kalau nanti di contoh gamenya itu di saat kita mencet spasi, kita mau terbang nih pertama kali, dia itu nggak langsung kecepatan max, nggak langsung konstan gitu kecepatannya, nggak langsung max gitu, nggak langsung max speed, tapi dia ada awal-awal pelan, lama-lama kencang, lama-lama misalnya kita udah lepas spasinya, dia juga nggak langsung turun, tapi dia lama-lama agak naik dikit, tapi kecepatan mengurang dan akhirnya turun. Nah, itu peran force itu di situ. Ya udah, ini tadi velocity y ditambah sama dengan force kali dengan delta. Selanjutnya yaitu ada update collider. Ya udah, jadi ini yang nge-update posisi dari si collider atau si hitbox ya inilah dengan the set position, yaitu dengan collidernya itu posisinya itu sesuai dengan position dan
posisi access sesuai dengan position, dan subuh Y juga sama dengan position yang tadi udah di set di update position. Kemudian ada check boundaries. Jadi check boundaries ini untuk ngebatasin si playernya ini nggak tembus ke atas atau ke bawah. Jadi logikanya ada pertama di sini, if ground is colliding, terus dengan parameter disk collider. Jadi kalau misalkan si sebelum itu dia manggil si method is colliding dari ground, kemudian dia ngecek apakah dia collide, apakah dia bersentuhan, apakah dia overlap gitu. Nah, kalau misalkan iya, maka posisi Y-nya, maka position Y-nya atau si posisi playernya berdasarkan subuh Y-nya itu akan sama dengan ground.getTopia, atau ya ibaratnya kalau ini pokoknya yang ngebikin si playernya pada saat dia turun tuh dia napak di tanah gitu, nggak tembus ke bawah atau tembus sedikit gitu, tapi mentok napak di tanah. Kemudian velocity Y sama dengan 0. Selanjutnya ada ini buat batas atasnya, if this position Y tambah di lebih besar sama dengan ceiling Y, maka this position Y sama dengan ceiling Y dikurang this height. Jadi intinya supaya dia nggak ngelebihi batas atasnya. Kemudian kita call update collider. Kemudian sama kayak ground, di sini ada public void render shape. Ini tadi kita sejauh ini cuman bikin hitboxnya aja. Nah di sini baru kita ngegambar yaitu dengan shape render set colornya yaitu putih. Putih, warnanya putih, dan juga shape render rectangle-nya. Shape render rect-nya itu dengan posisinya yaitu sesuai dengan hitbox, yaitu position X, positionnya dengan width dan height-nya yaitu tadi 64F nih di sini. Oke. Kemudian di sini ada getter-getternya, yaitu ada get position untuk return position, get width return width, get height return height, get collider return collider, dan get distance traveled return distance traveled dibagi 20 ini dibagi 10. Sebenarnya dibagi 10 ini cuman desain gamenya aja gitu. Selanjutnya ada game manager. Nah, game manager ini adalah dimana kita menerapkan salah satu konsepnya yaitu singleton pattern, yaitu berada pada di sini, private static game manager instance. Jadi singleton itu kita bikin sebuah instance yang cuma bisa ada satu di seluruh gamenya, dan nggak bisa dibikin objek dari situ gitu. Jadi pokoknya kita nggak bisa bikin instance baru, tapi kita bisa ngakses dengan ada satu akses globalnya, yaitu di sini adalah public static game manager get instance. Ini kita jelasin satu-satu dulu. Mungkin di sini saya jelasin satu-satu dulu, yaitu pertama tadi ini private static game manager instance, kemudian ada in-score, kemudian ada boolean game aktif. Lalu lanjut di sini ada constructor game manager. Di saat dia di call, maka dia akan ngeset skornya itu sama dengan 0 dan game aktif sama dengan false. Nah, lanjut kita ke akses global dari si instance tersebut, yaitu public static game manager get instance. Saat dia di call, dia akan ngecek apakah si instance-nya kosong atau enggak. Kalau misalnya dia kosong, dia akan bikin game manager baru dan dia akan nge-return ke instance-nya. Kalau misalkan dia nggak kosong, ya udah dia return aja gitu. Nah, ini ngebikin supaya instance-nya ini cuman ada satu gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ada isinya, dia nggak bakal bikin game manager lagi, dan kalau misalkan dia kosong, maka dia akan bikin new game manager. Jadi gitu untuk singleton pattern-nya. Kemudian di sini ada method start game. Jadi di saat di call dia akan ngeset di score sama dengan 0, game active sama dengan true, dan juga ngeprint game started. Kemudian di sini ada set score, yaitu di saat dia di call, kalau misalkan gamenya aktif atau game aktif sama dengan true, maka dia akan ngupdate score-nya dengan new score. Kemudian di sini ada getter untuk return score. Baik, lanjut sekarang ke main. Di sini di main ini ya udah, di sini ada atribut-atributnya. Kita nge-inisialisasi shape renderer, player, ground, game manager, kamera, dan juga di sini ada kamera offsetnya sebesar 0,2 f. Nah, ini tuh kamera offsetnya yang bikin si posisi kameranya. Kalau dari sudut pandang kita sebagai pemain, si
playernya itu nggak bakal ada di tengah-tengah persis layar, tapi bakal agak ke kiri gitu. Bukan agak ke kiri doang sih, maksudnya ya offsetnya sebesar 0,2 f, jadi intinya dia nggak bakal di tengah banget lah. Kemudian di sini ada metode create. Metode create ini adalah metode yang akan dipanggil sekali saat game mau dimulai. Di sini kita bikin shape renderernya, kita masukin shape renderer, kita game manager. Nah, di sini kita game manager, kita manggil get instance-nya gitu. Jadi kita mau pakai instance ya kita panggil get instance-nya. Kemudian di sini ada kita ngeset kameranya. Bukan ngeset sih, kita nyiapin kamera, terus ada kamera set to auto false. Ini supaya jadi kayak 0,0 gitu kameranya. Kemudian di sini ada kita bikin playernya. Di sini playernya yaitu new vector dengan x posisinya 100, terus y-nya sama dengan gdx height per 2f. Jadi posisi awalnya itu ada di posisi x senilai 100 dan y-nya ada di gdx graphic get height per 2 atau di tengah-tengah layar. Kemudian kita bikin ground-nya dan kita juga manggil metode start game dari game manager. Selanjutnya ada metode render. Nah, di metode render inilah yang memakai konsep game loop. Game loop itu sendiri adalah dimana si rendernya ini, render itu dia bakal dipanggil berkali-kali selama sepanjang gamenya itu dengan kecepatan pemanggilannya itu FPS ya. Misalkan dia 60 FPS, maka dia akan dipanggil sebanyak 60 kali per detik. Gitu. Jadi ini adalah game loop-nya. Nah, di sini dalam game loop-nya apa isinya? Pertama di sini kita menginisialisasi delta time. Kemudian kita memanggil metode update delta. Kita ngeset screen utils clear. Jadi ini kita ngeset background-nya. Background-nya di sini adalah 0001 yaitu hitam. Background-nya jadi hitam. Kemudian kita ngeset kameranya. Kemudian di sini ada shape renderer begin sampai shape renderer end. Nah, ini adalah kita ngegambar buat kita ngebikin desainnya untuk si ground dan juga player dan kita end. Nah, jadi ibaratnya shape renderer begin ini kayak kita nyiapin alat gambarnya mungkin. Ini field, ini artinya ya dia ngasih warnanya itu di fill bukan outline doang. Kemudian ada ground, di sini kita bikin model buat groundnya, kemudian kita bikin model buat player, dan di sini ada shape renderer end. Nah, shape renderer end ini kayak dia nyelesain si gambarnya tadi supaya setiap frame itu jadi setiap frame itu dia akan terhapus lagi gitu. Jadi kalau misalnya dijalanin 60 fps gitu akan membuat ilusi seolah-olah si gamenya bergerak. Kalau misalkan bukan gamenya bergerak, playernya bergerak. Kalau misalkan si shape rendernya ini nggak di end, nanti dia akan kayak kalau dimainin itu dia akan kayak ada trace-nya gitu loh, karena nggak dihapus lagi. Kemudian di sini ada private void update. Nah, update ini dia pertama akan ngecek input. Dia akan ngecek input. Kemudian di sini dia akan memanggil metode update dari player dengan parameter delta dan isFlying. Kemudian dia manggil update kamera, dia memanggil metode update punyanya si ground dengan kamera position X. Jadi ya gitu supaya ngeset si groundnya ini kameranya sesuai. Kemudian ada float ceiling, kita bikin inisialisasi untuk ceiling Y-nya yaitu ya tinggi layarnya, dan juga kita ngeset check boundariesnya yaitu dengan X-nya itu ground dan Y-nya ceiling Y. Kemudian di sini ada int current score, kita isi dengan nilai dari get distance travel punyanya si kelas player. Kemudian selanjutnya kita manggil metode set score dari game manager dan diisi dengan current score. Jadi ini ya kayak dua ini tuh kayak apa ya, dia nyimpen game manager tuh penyimpanannya, terus yang in current score ini get distance travel ini yang dapetin nilainya gitu. Kemudian disimpan di game manager. Selanjutnya di sini ada update kamera. Ini logika buat kameranya. Di sini ada variabel
kamera fokus yang diisi dengan player.getPosition.x ditambah dengan graphic get width dikali dengan kamera offset. Jadi intinya ini adalah kamera fokus ini isinya posisi kameranya terhadap si playernya atau si kotak playernya ini. Jadi dengan ada kamera offset kayak tadi yang saya bilang, yaitu si playernya itu nggak bakal ada di tengah persis, tapi dia akan agak sedikit ke kiri gitu. Kemudian di sini kita masukkan ke kamera position X dan kita update kameranya, dan ini harus diupdate tiap kita ngubah kamera. Selanjutnya yaitu dispose, jadi kita nge-dispose semuanya, dan ini akan di run sekali saat gamenya berakhir. Jadi kalau yang create itu dieksekusi sekali pada saat game dimulai, kalau dispose itu dieksekusi sekali pada saat gamenya itu dihentikan. Mungkin langsung demonstrasi aja. Nah, di sini untuk demonstrasinya, di saat kita tekan spasi, dia akan terbang. Nah, di sini kita notice bahwa dia terbangnya tuh ada kayak nggak langsung kencang, terus pas turun juga pas kita lepas spasi dia nggak langsung terjun bebas tapi ada kayak dia agak naik dikit dulu baru turun gitu. Sesuai dengan yang tadi ada di kalau nggak salah di playernya, yang kalau bisa naik ini buat fly-nya, saat turun yang ngatur itu adalah si apply gravity gitu. Nah, di sini dia nggak bisa tembus ke bawah dengan tadi ada check boundaries, dan juga dia nggak bisa tembus ke atas. Terima kasih.